warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Agustina. Saya dari Fakultas Ekonomi, yaitu jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu makalah akhlak kepada Allah. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang paling penting sebagai individu, masyarakat, dan bangsa. Sebab jatuhnya bangsa suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya, yaitu tentang bagaimana seharusnya perilaku seorang muslim terhadap Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya seorang muslim akan menjadi seseorang yang berakhlak mulia, khususnya akhlak kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun akhlak kepada Allah yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi seorang muslim itu hendaknya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga akhlak seorang muslim kepada Allah itu beriman, takwa kepada Allah. Artian akhlak kepada Allah menurut bahasa yaitu ijma. Menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Menurut K.H. Mansur, akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi, memang ada seharusnya pada diri manusia kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan mengapa seorang muslim harus berakhlak mulia kepada Allah? Seorang muslim itu harus berakhlak baik kepada Allah karena kita sebagai manusia diciptakan atas kehendaknya, sehingga alangkah baiknya kita harus bersikap santun kepada Sang Kholik sebagai rasa syukur kita. Menurut K.H. Mansur, ada 4 mengapa kita harus berakhlak yang baik kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah karena Allah menciptakan manusia dari air dan tulang rusuk dan juga tulang punggung. Ini sebagai mana difirmankan dalam surat At-Tariq ayat 5-7. Yang kedua adalah karena Allah yang menciptakan panca indera berupa penglihatan, pendengaran, akal pikiran dari hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh kepada manusia. Dan yang ketiga, Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan saran yang diperlukan oleh manusia, seperti bahan makanan, ternak, tumbuhan. Dan yang keempat, Allah lah yang memuliakan manusia dengan diberikan kemampuan berupa daratan dan lautan. Akhlak seorang muslim kepada Allah. Kita, seorang muslim, memang selayaknya harus bersikap baik kepada Allah, karena Allah lah yang telah menyempurnakan manusia. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu harus yang baik-baik, maka jangan yang buruk. Seperti kita yang diberi nikmat, kita harus bersyukur. Adapun contoh akhlak kepada Allah, yang pertama yaitu kita harus takwa kepada Allah. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, cinta kepada Allah. Yang keempat, khauf dan raja. Dan yang kelima, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, kita harus mukarobah.
Yang ketujuh, kita harus bertobat. Yang kedelapan, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Yang kesembilan, kita harus tawakal kepada Allah, dan seterusnya. Dan seorang muslim itu harus berakhlak baik kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita untuk menyembah Allah sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia harus selalu mengabdikan diri kepadanya dengan penuh ikhlas dan bersyukur kepadanya, sehingga ibadah yang dilakukan ditunjukkan hanya untuk memperoleh keriduannya dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, terutama ibadah pokok yaitu seperti sholat, zakat, puasa, haji. Haruslah kita menjaga pakaian dan kebersihan dengan penuh ikhlas, dan tentunya bersumber dari Al-Quran yang dipelajari dan harus dijaga kemurniannya. Dan sekian video makalah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.